Dan hari ini kita hanya menguatkan saja Ibu Bapak terkait dengan bagaimana RKT di rapot pendidikan sehingga tidak ada rekomendasi perbaikan nanti dari tim Verval begitu nggih. Harapan saya semua sekolah binaan di sini nanti semua lolos verifikasi RKT-nya dan Ibu Bapak jangan menunggu verifikasi selesai, tetapi Ibu Bapak hari ini eh, dan seterusnya itu tetap mencoba untuk menyusun lembar kerja Arkas yang ada di rapot pendidikan. Jadi jangan sampai menunggu Ibu Bapak ya. Oke, saya mohon izin untuk share screen dulu. Dan sebenarnya ini nanti saya akan sekilas-sekilas saja Ibu Bapak karena bukan saya memberikan materi tapi kita lebih banyak ke diskusi dan kalau Ibu Bapak berkenan nanti sudah menghasilkan produk silakan boleh kita bagikan di sini dan mungkin nanti ada untuk diskusi. Ya, yang perlu kita ketahui pertama Ibu Bapak sebagai refleksi bahwa di rapot pendidikan ada 6 indikator utama, indikator prioritas, yang tentu kita harus tahu bagaimana menentukan skala prioritasnya berdasarkan data, bukan berdasarkan kira-kira, bukan berdasarkan perasaan gitu ya. Kalau kita menyusun RKT berdasarkan perasaan nanti bisa makan hati Bapak ya, karena pakai perasaan. Jadi kita jangan pakai perasaan tapi pakai data. Nah, kita sebagai contoh Ibu Bapak di sini ada 6 indikator ini A, B, C, D, E, F. Bagaimana caranya kita menentukan ini prioritas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dan kalau kita hanya mengandalkan unduhan rapot, kita nanti eh, tidak bisa mendapatkan contoh bagaimana cara membenahi secara kontekstual, Ibu Bapak. Jadi tetap kita memakai eksplorasi rapot dan unduhan. Jadi ada dua cara ini. Tetapi Ibu Bapak karena ini percepatan, ya, saya nanti juga tidak akan terlalu rigid. Ini harus prioritas bagaimana. Tetapi ke depannya Ibu Bapak seperti yang sudah kita lakukan di tahun 2023 dulu, ya. Nah, ini Alhamdulillah gaung bersambut Pak Kepala Dinas saat ini eh, lebih ingin memacu teman-teman sekolah berdasarkan rapot dan di Januari nanti harapannya Ibu Bapak sudah bisa melaksanakan program sesuai dengan perencanaan. Kemudian Ibu Bapak langsung saja nggih, bahwa mengidentifikasi indikator prioritas itu yang pertama dilihat adalah warnanya. Oke, ini saya kira sudah clear. Yang sering sering terjadi itu Ibu Bapak, setelah warna itu teman-teman banyak yang langsung melihat itu adalah deltanya, turun naiknya. Padahal yang perlu dilihat adalah peringkatnya. Ada di peringkat kabupaten itu di peringkat mana. Semakin rendah peringkatnya itu yang menjadi prioritas. Baru yang ketiga adalah kita melihat delta selisihnya turun atau naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah skor paling rendah bagaimana. Sehingga dari contoh studi kasus tadi kita bisa menentukan bahwa kualitas pembelajaran ini menjadi prioritas yang pertama, kemudian kemampuan numerasi, kemudian iklim keamanan, dan seterusnya. Oke, Ibu Bapak yang berbahagia, di dalam verifikasi eh, rapot RKAS awal ini yang dibutuhkan adalah dua file, yaitu file poster unduhan dan rapot unduhan. Jadi nanti yang diunggah di link tautan yang dibagikan oleh teman-teman tim anggaran itu yang pertama adalah poster. Silakan nanti Ibu Pak masing-masing mengunduh poster gitu ya.
Berdasarkan pertemuan Juli kemarin, alhamdulillah di SMP 1 Sumber Suko sepertinya sudah mencetak begitu ya, ditempel di mana begitu. Dan harapannya teman-teman sekolah yang lain juga mencetaknya dan menempelkan di sudut-sudut yang bisa diakses oleh semua pihak. Kemudian untuk mengunduh, saya kira Bapak semuanya sudah memahaminya. Nah, ini contoh ya. Contoh bagaimana kita mengunduh poster dan mengunduh rapot mungkin bagi teman-teman yang belum gitu ya. Kalau rapotnya sudah semua, oke, ini poster sudah bisa terunduh. Tetapi di dalam poster itu kita sebenarnya tidak bisa melihat kita peringkat mana, kemudian akar masalahnya itu apa, kemudian benainya bagaimana secara komprehensif atau secara rigid itu kita tidak bisa melihat gitu ya. Kita hanya bisa melihatnya pada dashboard eksplorasi rapot pendidikan. Ya, sekarang kita mencoba membicarakan di unduhan rapot. Di unduhan rapot itu ada beberapa sheet, mulai panduan, kemudian laporan, rekom keseluruhan itu ada 46 indikator, kemudian ada rekom prioritas itu ada 12 eh, rekomendasi ya. Nah, ini yang kita fokuskan Ibu Bapak. Ya. Yang kita fokuskan dulu adalah di 12 prioritas. Tetapi nanti ketika Ibu Bapak itu anggarannya masih meluber gitu ya, atau kegiatannya itu masih kurang, karena perlu diketahui ketika kita menyusun RKT itu tidak harus berbasis anggaran. Semakin kegiatan itu efektif, efisien, tidak beranggaran, tetapi bisa dilaksanakan dan bisa mengubah itu yang luar biasa ya Bapak. Ya, jangan sampai ada anggaran tetapi tidak efektif, efisien untuk menyelesaikan masalah. Oke, berikutnya di lembar kerja RKT. Ini yang akan menjadi fokus kita hari ini. Dan setelah ini harapan saya Ibu Bapak jangan berhenti di RKT saja walaupun yang dikumpulkan sementara RKT, tetapi silakan Ibu Bapak melangkah ya, melangkah melanjutkan kegiatan RKT yang membutuhkan anggaran, silakan dilanjutkan di lembar kerja Arkas. Sebagaimana caranya masih sama Ibu Bapak di seperti tahun yang 2023, cuma ada tambahan di sini kapan bulan dianggarkan. Sehingga harapannya Ibu Bapak nanti eh, mempermudah dalam menyusun Arkas keseluruhan. Di dalam RKT, yang pertama ada kolom identifikasi, itu tinggal kopas saja. Begitu juga akar masalah, itu juga kopas saja. Nah, akar masalah ini di rekomendasi prioritas ada dua, ada akar masalah L1, ada akar masalah L2. Nah, mana yang Ibu Bapak nanti ambil? Ya. Nah, ini kalau kita tidak mengeksplorasi rapot, kita tidak bisa secara komprehensif, Ibu Bapak. Ya. Contohnya misalnya. Pak Mas Kuri, saya mohon izin membuka rapot SMP 2 Pronojiwo boleh? Siap, monggo Pak. Oke. Nah, tidak diizinkan juga tidak apa-apa loh nih. Terpaksa. Oke. Nah ini. Kenapa saya bilang tetap perlu eksplorasi, Bapak? Karena ketika kita tadi misalnya di ringkasan ingin melihat bahwa yang menjadi prioritas misalnya di sini literasi, sebentar. Saya buka rapotnya dulu saja.
Yang pertama kita lihat tentu rekom prioritas ya Bapak. Contoh di SMP Negeri 2 Pronojiwo itu yang menjadi prioritas utama itu adalah kemampuan literasi. Akar masalahnya ada dua, kemampuan literasi sendiri dan kompetensi membaca teks sastra. Nah, dua masalah akar masalah ini bisa kita selesaikan nih Bapak. Ketika kita melihat kemampuan literasi, apa yang menjadi eh, subindikator masalah di kemampuan literasi? Ini kita tidak bisa melihat kecuali kita melihat rapotnya. Nah, sekarang kita coba melihat. Di sini ada dua level ya. Kemampuan literasi dan kompetensi membaca teks sastra. Ini yang menjadi perlu perbaikan. Sehingga kita perlu melihat di raport yang kemampuan literasi ini, Bapak, yaitu pelajari akar masalah. Sudah muncul nih di layarnya. Itu enggak Nah, sampai enggak ngomong. oke. L1-nya di sini, Bapak. Kemampuan literasi itu ternyata menjadi turun dan sedang ini disebabkan oleh kompetensi membaca teks sastra yang skornya masih 51,81. Sehingga Ibu Bapak nanti bisa membuat kegiatan bagaimana membenahi kompetensi membaca teks sastra. Tentu ini tidak harus dengan anggaran. Ibu Bapak kepala sekolah punya hak untuk mengintervensi Bapak Ibu guru di sekolah dengan KSP. Misalnya ada kebijakan 15 menit setiap mata pelajaran awal membaca teks sastra. Nah, itu silakan disertakan di RKT, Bapak. Apakah perlu anggaran? Tidak. Oke. Itu contohnya. Kemudian yang kedua tadi kita lihat di rapot yang paling rendah mempengaruhi adalah apa tadi? Kompetensi membaca teks sastra sama, oke. Kompetensi membaca teks sastra itu juga menjadi level 2 yang menjadi prioritas. Kemudian di prioritas kedua itu ada refleksi dan perbaikan. Kalau kita melihat raport, di kedua ini ada refleksi. Yang menjadi subindikatornya adalah penerapan pembelajaran inovatif dan refleksi. Kalau yang di atas ada kompetensi membaca teks sastra dan informasi. Benarnya apa? Kita bisa melihat di bawah ini, Bapak. Selain ibu bapak mengintervensi, ibu bapak bisa mengintervensi di dalam Kombel dengan kegiatan ini di PMM bisa. Ya. Ada inspirasi 1, 2, dan 3. Misalnya di Kombel itu eh, sebelum melaksanakan Kombel, Bapak Ibu guru diberikan tugas untuk menyelesaikan pelatihan mandiri terkait dengan modul tentang kompetensi membaca teks sastra. Ini masuk di RKT. Loh. Baru setelah Ibu Bapak pelatihan mandiri di Kombel membahas refleksi dan tindak lanjutnya. Tidak di dalam Kombel itu membahas pelatihan mandirinya. Gitu, Ini contoh. Contoh kenapa kita tetap butuh eksplorasi rapot pendidikan. Tetapi karena ini percepatan nih Bapak ya, yang penting karena hari Senin nanti harus sudah selesai, kita ada waktu Sabtu, Minggu, Senin, monggo harapannya kalau nututi monggo bisa dilihat rapot eksplorasi rapotnya. Oke, mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan Bapak. Tidak ada ya, saya lanjutkan. Pak Wahyu, saya mungkin butuh penjelasan Oh boleh, monggo Pak. tentang jumlah indikator yang jadi prioritas itu, Pak Wahyu. Ya, Nah, dibatasi atau memang kalau kita memang apa benar-benar indikatornya itu ada beberapa indikator yang memang rendah atau turun, itu dijadikan prioritas semuanya atau hanya sebatas yang memang perlu
untuk jadikan prioritas di bawah ini? Mohon penjelasan. Ya, oke. Secara regulasi memang tidak ada batasan kegiatan Pak Mas, nggih. Karena setiap sekolah tentunya beragam keadaannya, baik sarananya, sumber dayanya, maupun anggaran. Dan perlu ditegaskan lagi, Bapak, sebenarnya di penyusunan RKT ini tidak harus dan tidak hanya berbasis anggaran. Dan silakan Ibu Bapak, ketika logikanya ada 6 indikator prioritas yang menjadi mandatori kita untuk selalu dijaga peningkatannya. Dan kita ukuran keberhasilan sekolah, ukuran keberhasilan kepala sekolah itu diukur dari eh, tingkat naik turunnya atau baik tidaknya dari indikator prioritas. Nggih. Oleh karena itu, menurut saya, Ibu Bapak, walaupun Ibu Bapak indikatornya itu sudah baik, misalnya hijau semua, tetap kita memerlukan perlakuan yang fungsinya adalah bukan untuk eh, memperbaiki supaya itu dari kuning hijau tidak, tetapi mempertahankan supaya skornya tidak turun. Itu yang menjadi penting ya. Dan harapannya di dalam RKT itu ya tentu ada upaya kita untuk melakukan perbaikan dari keseluruhan indikator prioritas ya. Tidak hanya condong ke satu prioritas yang perlu perubahan. Karena sekali lagi Bapak, di RKT itu kan kegiatan selama 1 tahun ya. Ketika ada 6 indikator prioritas itu tidak kita lakukan tindakan, bisa jadi mungkin ya, bisa jadi di tahun depan itu bisa mengalami penurunan. Oleh karena itu, eh, mungkin saja Ibu Bapak sesuai dengan kondisi sekolah panjenengan untuk yang perlu ditingkatkan itu banyak kegiatannya. Tetapi untuk yang indikator sudah hijau, sudah bagus peringkat nasional, peringkat kabupatennya, itu cukup untuk dengan satu kegiatan atau dua kegiatan. Itu ya. Kalau saya mengibaratkan ketika kita punya penyakit yang beraneka ragam, kronis gitu ya. Ada penyakit diabetes, penyakit jantung, punya penyakit panu. Mana yang paling urgent untuk disembuhkan pertama? Oh, tentu penyakit jantungnya dulu, harus pasang ring. Ring pasang ring itu ya perlu biaya mahal kan begitu. Kecuali ringnya sepeda motor dipasang ya, atau ring tinju. Itu kan tidak menyembuhkan ya Bapak. Murah tapi tidak menyembuhkan. Tetapi karena ring itu mahal, ya perlu anggaran. Makanya di RKT kita yang pertama menyembuhkan penyakit jantung, nanti di RKS-nya ya itu yang diutamakan. Yang penyakit panu tadi tidak perlu dengan anggaran misalnya, wah dibelikan laos atau cari laos di belakang rumah sudah dikusuk-kusuk gitu. Nah, sehingga di RKT kita ada penyembuhan penyakit panu tadi dengan laos yang tidak beranggaran. Itu gambarannya Ibu Bapak. Tetap Ibu Bapak harapan kami di RKT itu tetap memunculkan 6 indikator prioritas dengan kegiatan benahi sesuai karakteristik atau kemampuan sekolah masing-masing. Begitu Pak Mas, nggih? Tidak ada batasannya, nggih. Mohon maaf Pak Wahyu. Nggih, Pak Irfan? Itu kok sampai 6 indikator, berarti bukan RKT prioritas Pak. Iya, Yang kan diminta itu RKT prioritas atau gimana Pak? iya betul. Di rekomendasi prioritas kan pastinya muncul Iya, dua-dua prioritas setiap iya, indikator, Pak. Iya, iya, iya. iya betul. Oh iya, sudah. Iya. Iya. Oke, siap. Iya. Karena Kok mungkin persepsi termasuk saya ya, itu yang menjadi sasaran utama itu tadi. Apa hanya namanya? merah atau sedang gitu ya? Apa? eh, dari poster itu ya, dari rapat pendidikan itu mana yang menjadi prioritas utama itu. Jadi itu saja yang persepsi saya Iya. gitu. Jadi semuanya Pak Bayu ya. Iya, oke. Juga, Karena kalau jenengan fokus ke situ, otomatis kegiatan lain nanti tidak akan menjadi kegiatan yang ada di sekolah, kan begitu. Tidak di RKT Ya, berarti kan tidak dilaksanakan, Pak. juga oke, oke, gini siap Pak Pak. Wahyu di yang kita download itu kan
ada rekomendasi prioritas gitu nggih. Ya, Ada oke, rekomendasi keseluruhan. ya, Nah, kalau kami baca di rekomendasi prioritas itu, ngapunten mungkin saya salah baca, kayaknya juga tidak menampilkan seluruh indikator. Jadi ada beberapa indikator saja. Iya, Yang iya. yang saya baca Pak Wahyu, oke, di kolom rekomendasi prioritas itu yang ya, akhirnya mungkin apa diaplikasikan diterapkan di RKT gitu. oh Jadi ya, oke, saya tanya ke Pak Wahyu apakah seluruh indikator itu dijadikan prioritas bagi yang memang rankingnya turun atau memang rankingnya tetap tapi ingin ditingkatkan. Kalau melihat di rekomendasi prioritas itu kami tidak menemukan seluruh indikator itu ada yang diprioritaskan gitu. Apa itu oke, hanya rekomendasi saja, tapi kalau kita memang sepakati bahwa setiap indikator itu ada prioritas yang diajukan di tahun ini di RKT, itu mungkin lebih mudah Pak Wahyu. Jadi mungkin ya. seperti itu. Oke. Kita kita buka saja ya biar berbasis data gitu ya. Kita coba buka rapot nggih. Pundi tadi. Saya coba izin Pak Mas nggih untuk rapot pendidikannya. Nggih. Kita buka di sheet rekomendasi prioritas Ibu Pak. Di rekomendasi prioritas itu nanti akan muncul dua kegiatan untuk masing-masing indikator prioritas yang 6 tadi Bapak. Oke. Ini kita lihat satu dua itu adalah untuk indikator literasi satu. Kemudian yang 3 4 itu karakter dua. Kemudian 5 6 itu kualitas pembelajaran tiga. Kemudian 7 8 itu kemampuan numerasi 4. Kemudian 9 10 itu iklim keamanan 5. 11 12 iklim kebinekaan 12. Begitu nggih. Cuma Iya. prioritas yang utama itu ada di urutan yang pertama begitu. Jadi muncul semua sebenarnya dari 6 indikator yang perlu kita tingkatkan bersama-sama Ibu Bapak. Karena kalau di RKT itu hanya kita memperbaiki yang sedang saja, yang lainnya tentu di satu tahun itu tidak ada perencanaan kegiatan lain kan begitu. Tetapi bagaimana caranya Ibu Bapak, kegiatan-kegiatan yang perlu ditingkatkan dari sedang itu untuk hijau itu lebih banyak kegiatannya. Kan begitu. Nggih. Yang tadi saya katakan penyakit jantung diobati di ring ya, diobati di orang yang pinter dan sebagainya kan begitu. Sehingga sebenarnya yang menjadi prioritas di awal itu banyak banyak kegiatannya. Harapannya begitu. Kalau yang bawah-bawah Jadi karena sudah, intinya nggih, itu, gimana? Monggo. jadi intinya itu semua indikator itu harus termaktubkan di situ, tetapi yang menjadi skala prioritas gitu Pak Wahyu. Tapi yang menjadi urutan nomor satu itu berdasarkan warna dan juga yang yang tadi panjenengan sampaikan itu tadi. Tapi Iya. semua indikator harus termaktub gitu Pak Wahyu. Oke, betul Pak Irfan. Walaupun tidak harus beranggaran, oke, sekali lagi ya. Karena di RKT itu kan bisa beranggaran dan tidak beranggaran. Contoh misalnya di SMP Negeri 2 Pronojiwo ini ada iklim kebinekaan yang baik. Oh, berarti eh, di sini ada kegiatan program pembinaan kesiswaan dan kepemimpinan siswa. Wah, ini saya misalnya karena saya itu kepala sekolahnya adalah seorang kiai, wah tak bina dewi ini kesiswaan, jadi tidak butuh honor narasumber dan sebagainya, misalnya begitu. Eh, ini karena nanti ada melibatkan aset ya, ada aset sumber daya yang harus dimiliki sekolah. Gitu. Ini contoh ya, contoh. Tetapi karena ini iklim kebinekaannya misalnya itu eh, sedang perlu perbaikan, berarti kita butuh kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa lebih efektif dan mungkin kalau mungkin beranggaran sehingga eh,
kegiatan tersebut bisa membantu untuk memperbaiki indikator prioritas ini, Bapak. Jadi memang ada istilah yang agak mengganggu ya Bapak ya. Ada indikator prioritas, ada rekom prioritas gitu ya. Sehingga di indikator prioritas itu ada 6 tadi, mulai dari literasi, numerasi sampai iklim kebinekaan. Di rekom prioritas itu muncul juga rekom prioritas untuk masing-masing indikator prioritas masing-masing 2. Oke. Kalau di rekom keseluruhan itu kalau tidak salah ada 4, Bapak. Muncul 4. Nah, oke. Kalau sekolah itu seperti yang saya sampaikan tadi, sumber daya manusianya banyak, kurang kegiatan, uangnya berluber-luber, kegiatannya tidak ada, uangnya banyak, sehingga tidak cukup kegiatan hanya rekom prioritas. Ambil, monggo di rekom keseluruhan yang ketiga. Nah, di sini memperbaiki tentang refleksi dan perbaikan penerapan praktek inovatif dengan apa? Di sini ada lagi mengikutkan MGMP dan seterusnya. Oke. Nah, ini. Dan kalau bisa Ibu Bapak, kegiatan-kegiatan rutin yang mungkin tidak ada kaitannya misalnya, tetapi bisa menjadi sebuah kegiatan perbaikan benahi, itu silakan dimasukkan saja Ibu Bapak. Contoh MGMP, ada di rekomendasinya, monggo. Gitu. Begitu? Bagaimana? Mungkin ada lagi? Dan yang paling penting selesai dulu Bapak ya. Selesai dulu karena kita diberikan waktu hari Senin, seharusnya sudah diunggah. Baru nanti sambil kita jalan, lambat laun kita perbaiki Bapak. Saya hari ini mencoba untuk menyampaikan yang ideal dulu Bapak ya. Karena nanti ada keterbatasan waktu dan sebagainya, silakan Ibu Bapak nanti menyesuaikan. Baru kami insya Allah akan mendampingi terkait dengan penyusunan RKS atau RKT-nya, dan di tahun depan ketika rapot itu sudah keluar, kita coba untuk pelan-pelan menyusun RKT-nya. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak. Yang paling penting Ibu Bapak, eh, di dalam kegiatan benahi itu kita cek di referensi kegiatan. Kemudian di penjelasan implementasi di RKT itu mohon dituliskan volumenya. Volumenya itu 1 kali misalnya setahun, 2 kali setahun dan seterusnya. Ini nanti akan menjadi rujukan ketika lari ke RKS itu akan dilaksanakan di tahun kapan. Dan yang perlu menjadi kontrol Ibu Bapak Kepala Sekolah bagi kegiatan yang tidak beranggaran ini, bagaimana caranya Ibu Bapak melakukan kontrol supaya kegiatan itu bisa dilakukan. Karena tidak beranggaran ini yang biasanya sering terlupa Ibu Bapak karena tidak ada anggaran. Oke. Kemudian yang terakhir, kolom terakhir, apakah kegiatan tersebut membutuhkan biaya? Bapak tinggal klik ya tidak, gitu aja. Bagaimana mengisi RKT? Saya kira sudah bisa ya Bapak ya. Ini dari kolom identifikasi kita kopas saja dari kolom identifikasi rekom prioritas. Kemudian akar masalah kita ambilkan dari kolom akar masalah level 1 atau level 2. Silakan sesuai kebutuhannya. Kemudian kegiatan benahi itu diambilkan dari kolom kegiatan Arkas ya Bapak. Oke. Kolom kegiatan saya ulangi, kolom kegiatan benahi itu kita ambil dari kolom kegiatan Arkas atau kolom set rekom prioritas yang paling kanan sendiri. Silakan itu dipilih salah satu, salah dua, salah tiga atau ditambahkan kegiatan lain yang dikira efektif dan efisien. Kemudian baru dijelaskan kegiatan apa
rincian kegiatan apa yang lebih spesifik dengan volumenya. Terakhir, kebutuhan ya tidak. Ibu Bapak bisa cek kegiatan Arkas itu dengan kode kegiatan supaya nanti aman ya Bapak ya. Contoh ini penyusunan silabus atau kalau di kurikulum Merdeka itu penyusunan tujuan pembelajaran. Sehingga kita bisa cek di master kode kegiatan itu ada di kode 331 di program pengembangan standar proses, subprogramnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kemudian uraiannya adalah penyusunan silabus atau tujuan pembelajaran. Oke. Nah, ada contoh Ibu Bapak untuk mengisi RKT. Saya yakin kemarin sudah ditayangkan nggih, untuk menyusun RKT-nya. Apakah perlu ditayangkan apa mboten? Saya yakin sama Ibu Bapak dengan yang Iya. kemarin. Sayangkan mawon Pak. Oh, ditayangkan. Oke. Nah, sepertinya sama Pak contohnya. Karena yang buat sama. Iya. Bapak, Yang buat barangkali sama. ada yang lupa. Oke, monggo. Kalau ada yang tanya boleh. Ini Enggak, sambil maksudnya saya. ditayangkan mawon. Barangkali ada yang kemarin tidak ikut dan sebagainya. Oke, sebentar nggih. Ini dari sumbernya Mbak Irfan. Sumbernya yang kemarin ini dari sini. Oh, mboten. Lek Sebetulnya gitu, Pak. sumbernya salah ini malah dosanya paling banyak, Pak. Saya kemarin tidak bisa masuk, Pak. Oh, kenapa, Bu? Kok nggak The, bisa masuk? ini tulisannya the host remove you gitu, Pak. Oh, berarti kenapa kok sampai di remove sama hostnya ini ya? Apa nama dan sebagainya ini? Ya mungkin. Nah, ini, oke. Pak Ini Suhil, contoh, Pak Suhil. oke. Ini contoh Ibu Bapak ya. Contoh yang diambilkan secara lengkap. Jadi yang kita bicara di sini idealnya ya. Tetapi silakan Ibu Bapak nanti menyesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Silakan akar masalah itu yang diambil yang mana dulunya. Apakah dua-duanya atau cukup satu di level 2? Monggo. Ini kita contohkan dua-duanya. Contoh tadi di penyusunan silabus. Itu kita cek di master kode kegiatan SMP, kita ngambilnya penyusunan silabus ini kan dari kolom rekom eh dan keseluruhan. Ini kok hilang ya? Di rekom prioritas di sini, Bapak. Nah, ini penyusunan silabus kita copy, kemudian cari di Ctrl F biasanya ya. Kemudian Ctrl V, tadi kita sudah copy. Nah, akan muncul di sini. Sehingga di sini ada kode kegiatan 030301. Ini kita masukkan di sini. Kemudian rinciannya apa? Di dalam penyusunan silabus itu guru yang pertama melakukan pelatihan mandiri di PMM pada modul tentang penyusunan tujuan pembelajaran yang disepakati bersama. Bagaimana kita melihat Ibu Bapak? Kita bisa langsung melihat PMM, modul mana yang sesuai dengan ini. Atau di inspirasi benahi tadi kita kan diarahkan untuk ke pelatihan mandiri ataupun melihat bahan tayang atau melihat karya baik orang lain. Nah, itu bisa ditulis di sini tautannya sehingga kita bisa fokus di kegiatan yang sama. Tetapi tidak harus di PMM, Bapak ya. Ini contoh saja. Dilakukan 2 kali setahun, tidak membutuhkan anggaran. Kemudian yang kedua perlu rapat persiapan pelaksanaan IHT. Nah, karena pelatihan mandiri itu kita rasa tidak cukup, perlu IHT atau workshop menyusun tujuan pembelajaran bersama-sama. Supaya di awal semester itu sudah ada tujuan pembelajaran selama 1 tahun misalnya.
dicetakkan misalnya karena banyak anggarannya, monggo ya. Ini rapatnya karena tidak ngapunten misalnya sekolah saya itu anggarannya ya pas-pasan. Berarti rapat ya wis tidak ada anggarannya, rapat biasa. Tetapi sekolah saya anggarannya itu wah lebih-lebih ini. Sehingga saya perlu menganggarkan rapat dengan beranggaran, misalnya konsumsi atau rapatnya di Hotel Aston misalnya, Aston Lumajang. Kemudian pelaksanaan IHT-nya baru yang terakhir misalnya kepala sekolah melakukan observasi praktek kinerja sebagaimana untuk tindak lanjut terkait dengan Bapak Ibu guru gimana kualitas pembelajarannya, penyusunan silabus tujuan pembelajarannya. Ini perlu dilakukan observasi praktek kinerja pada pra observasi misalnya. Kemudian metode pembelajaran, ada contoh guru melakukan pelatihan mandiri, kemudian dan seterusnya. Ya, ini contoh saja Ibu Bapak. Jadi harapannya Ibu Bapak di dalam RKT itu lebih rigid begitu ya. Sehingga Ibu Bapak nanti bisa lebih mudah juga membuat sebuah program dan memasukkan di Arkas itu juga bisa lebih cepat lagi. Saya kira begitu Ibu Bapak eh, untuk penjelasan terkait dengan penyusunan RKT karena saya yakin Ibu Bapak juga sudah bisa membuat setahun yang lalu sudah begitu ya. Dan yang perlu kami informasikan yang diunggah itu poster, kemudian RKT PDF yang sudah ditandatangani. Nanti juga ada keterangan Ibu Bapak ya. Eh, 6 indikator prioritas itu capaiannya apa? Sedang, baik, atau kurang, itu nanti Ibu Bapak tinggal ngeklik aja. Paling lambat hari Senin tanggal 11 November, dan silakan Ibu Bapak tidak usah menunggu nanti verifikasi tanggal 11, silakan dilanjutkan LK Arkas untuk kegiatan RKT yang beranggaran. Dan juga silakan menyusun Arkas keseluruhan, adanya kegiatan rutin dan sebagainya. Kalau tidak salah ini mungkin teman-teman bendahara nanti mohon mohon mengingatkan saya atau Ibu Bapak kepala sekolahnya sudah tahu sebelum tanggal 28 November 2024 itu nanti sudah terkumpul RKAS keseluruhan. Harapan saya teman-teman di sini tanggal 23 sudah ready nggih. Syukur-syukur nanti saya bisa mendampingi Ibu Bapak memberikan masukan terkait dengan di RKT dan RKAS atau Arkas secara keseluruhan. Saya kira itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan, nggih. Dan untuk kebutuhan bukan untuk kebutuhan administrasi secara verifikasi, Ibu Bapak nanti silakan bisa mengumpulkan RKT dan lembar arkasnya supaya kami bisa memberikan masukan ya, di tautan ini. Nanti tautannya akan kami kirim di grup WA kita. Saya kira itu Ibu Bapak. Mungkin ada yang eh, ditanyakan kembali. Silakan. Assalamualaikum Pak Wahyu. Monggo Bu Eni. Misalnya saya nanti kurang jelas, saya kan bisa tanya Pak Wahyu di grup ya Pak ya. Oh boleh, monggo di grup boleh. Atau Japri gitu tidak apa-apa ya Pak ya. Oh Apa Pak sangat Wahyu monggo. tidak sibuk sekali gitu sehingga nanti terganggu dengan ini. Mboten Bu. Monggo japri saja nggih. Yes. Walaupun nanti mungkin kalau pas ada kegiatan saya balasnya agak telat, jadi mohon maaf gitu ya. Cuma japri aja enggak apa-apa. Ya. Terima kasih Pak Wahyu. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ibu Bapak yang lain. Contoh tadi apa perlu di-share? Perlu, Pak. Oke, nanti saya share di grup nggih. Tapi sebenarnya Ya. sama loh ini nggih, dengan 2 tahun yang lalu sama kok ya. Tidak apa-apa, Pak. Jadi secara psikologis tambah menguatkan kami, gitu, Pak. Oke.
Dari segi kolom kayaknya berbeda Pak Wahyu dengan tahun ini. Oh, enggak. Kolomnya saja, Pak, yang berbeda dan ini lebih simpel gitu ya. Kolomnya dikurangi. Kalau dulu itu kan ada kegiatan, ada benahi kegiatan, kemudian penjelasan kegiatan. Sekarang langsung satu gitu ya. Tetapi ada tambahan ini bulan apa kalau di RKS-nya begitu. Dan kalau bisa Ibu Bapak, ini terlepas dari kegiatan Senin, nggih. Terlepas dari kegiatan Senin untuk Ibu Bapak kepala sekolah, eh, harapannya silakan di kolom RKT itu kalau bisa Ibu Bapak dibuat juga kapan waktu yang dilakukan sehingga ketika tidak beranggaran Ibu Bapak kepala sekolah itu punya jadwal atau kalender kegiatan sekolah gitu ya yang bisa dilaksanakan. Oh, misalnya observasi, oh ini dilakukan di bulan Januari dan bulan Juli misalnya, atau membuat supervisi silakan ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum kita akhiri. Masih ada waktu 12 menit ya Bapak. Dan saya yakin nih, Bapak, wah, ini sudah berkejaran dengan waktu ya. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan nanti di grup boleh Bapak, Japri juga boleh, monggo bebas saja. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, monggo. Pak Wahyu mungkin seperti ini. Mungkin saya mohon maaf, barusan saya ada tamu, jadi saya tinggal atau mungkin barusan sudah dibahas, tapi Oke, barangkali gimana? belum ya malah enak. Bagaimana kalau seperti ini Pak Wahyu? RKT yang kita buat itu mungkin kita share ke panjenengan untuk lebih meyakinkan kami gitu Pak. Jadi barangkali mungkin ada masukan dan sebagainya atau revisi dan sebagainya. Baru nanti Senin itu bisa sudah fix gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, oke. Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, nggih, saya tayangkan yang QR tadi, Ibu Bapak silahkan eh, berkenan, jika berkenan, silahkan memasukkan RKT yang sudah dibuat. Ini Pak Suwin ternyata sudah di sumber Suko ini ya. Oke, Ibu Bapak, saya ulangi. Untuk RKT yang sudah dibuat, silakan Ibu Bapak nanti masukkan ke folder drive yang sudah saya siapkan, nggih. Mungkin hari ini dimasukkan Minggu, mungkin ada masukan hari Senin fix, silakan nanti diunggah begitu, nggih. Tetapi kalau hari ini terus saya beri masukan fix, monggo langsung diunggah begitu. Dan jangan menunggu nanti fix nya dulu. Ibu Bapak tetap langsung saja menyusun lembar kerja Arkas dan Arkas keseluruhan dipersiapkan, gitu nggih. Begitu Pak Irfan nggih. Sebentar lagi saya share alamatnya Pak, lautannya. Ya, ya ini seperti yang disampaikan Pak Mas tadi nggih. Ada sedikit perubahan di kolom ini bulan anggaran. Oke, di sini ada pertanyaan Bu Seli, monggo. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Nggih, monggo. Untuk RKT tadi kan untuk memudahkan kita beranjak ke Arkas itu diberi bulan atau agenda kegiatan yang akan kita integrasikan ke Arkas. Berarti Ya. untuk implementasi kegiatan tetap diberi bulan gitu Pak, atau jadwal pelaksanaannya, ngoten maksudnya tadi. Ya, itu tidak sekarang ya. Yang sekarang karena kita dikejar target, tetap itu saja. Nanti setelah tanggal 11 silakan Ibu Bapak untuk memudahkan pelaksanaan di lembar kerja RKT-nya, silakan Ibu Bapak menambahkan kolom waktunya kapan ini di setelah apakah kegiatan ini. Sehingga itu juga untuk
memantau kegiatan yang tidak ada beranggaran itu terlaksana gitu ya. Terkadang kalau tidak ada waktunya ini ya kadang nggih lali, kadang nggih lupa kan gitu. Sehingga itu menjadi program kepala sekolah. Selama 1 tahun itu yang dikerjakan adalah, oh ini RKT prioritasnya dilakukan ini, gitu. Saya kira begitu Bu Sally, itu setelah tanggal 11 nggih. Harapannya ada waktu untuk menentukan di sini, di kolom RKT-nya. Gitu, terima kasih, Pak. Oke. Oke. Nah, ini yang tadi ditanyakan Pak Irfan, nanti bisa diunggah di sini. Saya share di grup nanti setelah ini. Kemudian yang disampaikan Pak Mas tadi di RKAS sekarang itu ini Bapak ya. Walaupun di Arkas nanti yang masuk adalah hanya kegiatan Arkas ya. Penjelasan implementasi itu tidak akan masuk Ibu Bapak. Uraian ini yang masuk. Oke. Di bendahara sudah dibagikan kode rekening yang terbaru nggih? Bagaimana teman-teman bendahara? Bu Rosa? Belum, Pak. Nanti saya koordinasi dengan bendahara. Oke. Yang bendahara sudah dapat Bu Belum. Rosa? Oh belum. Belum. Oh belum ada nggih. Berarti masih pakai yang lama ya? Iya, Iya. pakai. Oke, oke. Ya. Ini kalau Pak Wahyu sudah mendapatkan yang baru bisa di-share juga, Pak. Yang baru itu berarti yang lama itu Pak, karena belum ada. Ya. Berarti yang lama itu menjadi yang baru itu. Oh, iya, iya, iya. Saya juga belum dapat, tapi nanti saya coba tanyakan. Nggih. Hmm. Nggih, Ibu Bapak terakhir ini nggih. Yang perlu dipahami tidak semua kegiatan benahi yang termuat di RKT itu memerlukan anggaran, Pak. Jadi sekali lagi jangan kita berpacu bahwa di kegiatan RKT itu semuanya beranggaran, tidak, nggih. Silahkan Ibu Bapak bisa kreatif dan inovatif untuk membuat sebuah kegiatan yang bisa menyelesaikan, bisa memperbaiki 6 indikator prioritas tadi yang mungkin tidak ada anggarannya. Berarti semakin banyak kegiatan yang tidak beranggaran, efektif tapi efisien, itu luar biasa Ibu Bapak. Sehingga anggaran yang lain bisa kita gunakan untuk pos yang lain. Tetapi ketika penyakit itu sudah kronis sekali, pastinya kita tetap membutuhkan anggaran untuk menyembuhkannya. Kemudian Ibu Bapak, eh, yang juga penting nggih, ini tadi langkah-langkahnya sudah. Yang penting adalah harus mencoba dulu Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Kita berupaya untuk berpikir berbasis aset, tidak lagi berbasis anggaran saja, tidak lagi berpikir berbasis kelemahan saja. Tapi mari kita coba mengubah mindset kita, berpikir berdasarkan aset yang ada, tantangan-tantangan yang ada, dan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah kita. Mulai kita mempunyai modal manusia, murid kita bagaimana, orang tua yang ada di sekolah bagaimana, komite, dan sebagainya. Kemudian modal sosial, modal politik, ini dalam arti bukan politik praktis, tapi bagaimana Ibu Bapak Kepala Sekolah bisa mempengaruhi dengan kebijakan dan sumber daya yang ada untuk menggerakkan sumber daya manusia atau sarana yang ada di sekolah. Modal agama dan budaya yang ada di lingkungan, modal fisik, dan yang terakhir modal finansial. Saya kira itu Ibu Bapak, nggih. Dan terakhir untuk Ibu Bapak membekali referensi, silakan Ibu Bapak menggunakan PMM. Di situ sudah ada bagaimana kita melakukan identifikasi, refleksi, dan benahi perencanaan. Mari Ibu Bapak kita bersama-sama untuk berdampak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lumajang yang tercinta ini. Ada sebuah kalimat yang sering saya sampaikan Ibu Bapak ya.
Kita tidak bisa kembali dan mengubah awal, tetapi kita bisa mulai di mana hari ini kita berada untuk mengubah akhir nanti menjadi lebih baik. Saya kira itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi pertanyaan, kami buka lagi. Ada waktu 3 menit. Cukup? Oke. Silakan selamat untuk menyusun RKT Ibu Bapak. Saya tunggu di Google Drive-nya. Saya akan segera memberikan masukan ketika Ibu Bapak sudah mengunggahnya. Dan mohon japri nggih kalau sudah mengunggah sehingga saya juga bisa melihat. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman bendahara atau guru. Semoga selalu diberikan kemudahan kelancaran di kegiatan tahun 2025 eh, yang akan depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan yang bahagia, kuat dan sehat. Dan insya Allah Amin. eh, Ya Rabbal Alamin. nanti kami agendakan ke sekolah untuk membahas terkait dengan RKAS begitu nggih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak. Terima kasih. Saya mohon izin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu RKT-nya Ibu Bapak. Bagi yang sudah fix silakan diunggah ke dinas nggih. Terima kasih Pak Ervan, Pak Suhin, Pak Burhan, kemudian Bu Eni, Bu Rofiah, dan teman-teman yang lain, Pak Tomo, dan yang lainnya, Pak Taufik Kurahman, dan Ibu Bapak Bendahara, juga Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Luar biasa semua yang ada di sini. Mohon izin saya akhiri nggih. Atau mau bersapa-sapa dulu dengan teman-teman monggo. Tapi nanti RKT-nya enggak selesai-selesai. Nggih, Pak Pak. Swin, sampean lapo lu tutup kono Pak Swin. Izin keluar dulu Pak Wahyu. Oke, Pak Taufik monggo. Yang datang niku anu Pak, Ketua PGRI cabang Sumber Suko itu. Oh, makanya kono foto Ayo, nih terus izin spanduk. saya juga keluar dulu soalnya mau ke Sumber Suko. Mau lihat. Oke. Nggih, monggo monggo. Nggih, Nggih. monggo saya akhiri nggih. Oke, terima kasih. Matur nuwun Pak Wahyu. Matur nuwun Pak Wahyu. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Kasih Pak Wahyu udah gak ada, Mas. Nggih, sami-sami.